Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kelas 11 Teknik Ototronik. Di mata pelajaran Engine Management System, kita belajar di materi tugas 6, memahami karakteristik sensor pada engine diesel. Tugas ini saya berikan tanggal 19 Agustus. Ini kita akan mempelajari tentang sistem manajemen engine diesel yang dikontrol secara elektronik. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya tunjukkan dulu video tentang sistem diesel injeksi elektronik atau yang biasa disebut common rail. Ini di materi di Classroom sudah saya bagikan linknya, ini dari YouTube. Baik, kita amati sama-sama bagaimana engine diesel itu bekerja dengan sistem kontrol elektronik. Electric valves make possible fine electronic control over the fuel injection time, quantity, and the higher pressure that the common rail technology makes available, providing better fuel atomization. In order to lower engine noise, the engine's electronic control unit can inject a small amount of diesel just before the main injection event. This is called pilot injection, thus reducing vibration, as well as optimizing injection timing and quantity for variations in fuel quality and cold starting. Some advanced common rail fuel systems perform as many as 10 injections per stroke. Common rail engines require very short or no heating up time at all. They produce lower engine noise and emissions than older systems. Older diesel engine systems were limited by several factors. They were cam-driven and injection pressure was proportional to engine speed. This typically meant that the highest injection pressure could only be achieved at the highest engine speed, and the maximum achievable injection pressure decreased as engine speed decreased. The injection pressure is tied to the instantaneous pressure of a single injection event, making these systems more troublesome. They were limited in the number and timing of injection events that could be commanded during a single combustion event. For the typical distributor and lean system, the start of injection occurred at a predetermined pressure, also called pop pressure, and also ended at a predetermined pressure. This characteristic of dummy injectors in the cylinder head operated to open and closed at pressures determined by the spring preload to the pintle in the fuel injector valve. Once the pressure in the injector reached a predetermined level, the pintle would lift and injection would start. In common rail systems, a high-pressure pump stores a reservoir of fuel at high pressure of up to and above 29,000 psi. The term common rail refers to the fact that all of the fuel injectors are supplied by a common fuel rail, which is a pressure accumulator, where the fuel is stored at very high pressures. This accumulator supplies multiple fuel injectors with high-pressure fuel. This simplifies the purpose of the high-pressure pump, in that it only has to maintain a specific pressure at a target, either mechanically or electronically controlled. The fuel injectors are typically ECU or computer controlled. When the fuel injectors are electrically activated, a piezoelectric injector is opened and fuel is sprayed into the cylinders at the desired pressure. Since the fuel pressure energy is stored remotely and the injectors are electrically actuated, the injection pressure at the start and end of injection is the same pressure in the accumulator, thus producing a square injection pattern.
In other words, the injection pressure and rate will be the same for each of the multiple injection events. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang materi yang sudah saya tampilkan dalam bentuk slide di materi ini. Kita buka tentang Diesel Engine Management System 1. Ini saya buat 1 karena mungkin nanti di kesempatan berikutnya akan ada penjelasan yang lebih lanjut. Secara umum komponen-komponennya seperti ada di gambar ini. Sistem kontrol pada bahan bakar engine diesel ini terdiri dari mulai dari pompa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian ada filter bahan bakar. Jadi ada beberapa model ya. Ada yang memiliki pompa terpisah, ada yang di dalam tangki. Kalau ini tidak, di luar. Jadi pompa bahan bakarnya 2 jadi 1. Maksudnya adalah yang pertama, pompa bahan bakar ini menghisap bahan bakar solar dari tangki menuju ke pompa tekanan tinggi atau yang biasa dikenal boost pump. Tetapi pompa yang tingkat pertama ini tekanannya rendah, tidak seperti tekanan di injektor. Jadi ini hanya menghisap atau memindahkan dari tangki ke pompa tekanan tinggi. Kemudian karena pompa ini satu poros jadi 1, setelah dipompa dari tangki dimasukkan lagi ke pompa tekanan tinggi. Nah, di sini dari tekanan pompa 1 yang tekanannya rendah itu dinaikkan tekanannya menjadi tekanan penginjeksian bahan bakar. Jadi pada tekanan tinggi di beberapa spesifikasi kendaraan memiliki tekanan sampai 2000 PSI. Jadi sangat tinggi sekali. Kalau di pompa tingkat satunya ini hanya sekitar 4 PSI, 4 bar ya. Kalau di tekanan tingginya bisa sampai 2000 PSI. Nah, dari pompa ini dia akan dialirkan menuju ke common rail. Common rail itu artinya semacam tabung penampung ya, tidak sebagai saluran ke semua injektor, tetapi dia juga fungsinya menampung tekanan dari pompa injektor rail itu. Dia kemudian membagi ke semua injektor. Jadi dari pompa tekanan tinggi itu tidak langsung masuk ke injektor. Kalau di sistem yang konvensional, dari pompa tekanan tinggi itu langsung ke injektor. Kalau di pompa dengan kontrol elektronik ini, dari pompa tekanan tinggi itu masuk ke common rail. Common rail itu tabung pembagi, dan dari tabung pembagi ini ada sensor tekanan, kemudian ada pressure limiter, pembatas tekanan ya. Ada sensor yang membaca tekanannya, kemudian ada pressure limiter atau pembatas tekanannya. Jadi setelah dari pompa itu masuk ke common rail, itu baru dikirimkan, disalurkan ke injektor. Dan injektor ini dikontrol, diaktifkan kapan dia membuka atau menutupnya itu oleh yang namanya EDU, Electronic Diesel Unit atau Electronic Drive Unit sebetulnya ya. EDU itu Electronic
drive unit. Kemudian sisa dari penginjeksian yang dari injektor itu akan disalurkan kembali menuju bisa ke pressure limiter, bisa juga dia kembali lagi ke pompa tekanan tinggi, atau dia kembali ke tangki. Jadi tergantung kondisinya. Pada saat tekanan balik ini, tekanan kembali ini lebih tinggi, maka selain masuk lagi ke pompa tekanan tinggi, dia juga akan lebihannya itu kembali ke tangki. Nah, semua komponen-komponen mekanik ini akan selalu dikendalikan oleh perangkat electronic control unit atau engine control unit, ECU. Jadi di sini ECU itu sebagai pengendalinya, kemudian dia akan membaca input masukan sensor dari mesin, kemudian menghitung waktu penginjeksian dan sebagainya, kemudian sinyalnya itu diberikan kepada EDU, Electronic Driver Unit. Electronic Driver Unit ini merupakan driver dari injektor itu sendiri. Nah, kenapa ada Electronic Driver Unit? Nanti kita belajar lebih jauh lagi. Di sini ada EDU itu fungsinya untuk apa? Kenapa tidak langsung ECU ke injektor? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang manajemen sistem, diesel engine management system ini. Di halaman berikutnya kita belajar dulu latar belakangnya, latar belakang teknologi diesel. Jadi teknologi engine diesel itu dikenal dengan durability, reliability. Jadi ketahanannya dan kehandalannya, ketahanan atau kehandalannya. Jadi engine diesel itu sangat kuat dan tahan beban tinggi, termasuk dia digunakan pada kendaraan-kendaraan transportasi penumpang dan juga transportasi barang. Jadi kuat sekali karena engine diesel itu karakternya kuat. Kemudian pertumbuhannya, periode pertumbuhannya itu comfort and easy operation. Dia bisa sangat mudah dioperasikan atau mudah diterapkan gitu ya, atau safety, style, horsepower. Jadi dari segi keselamatannya juga bagus pertumbuhannya, periode pertumbuhannya. Kemudian dayanya juga lumayan lebih tinggi dari engine-engine yang lain, daya dalam di putaran rendah ya, daya yang dihasilkan pada putaran rendah. Kemudian periode awalnya itu untuk periode tahapan muncul, lahir, kemudian ini tumbuh. Nah, ini periode kedewasaannya dari teknologi engine diesel itu. Ini sebagai environment, ekonomi, logistik, sistem safety. Jadi ini sebagai isu yang sangat penting saat ini, yaitu ekonomis, hemat bahan bakar, kemudian juga ramah lingkungan gitu ya, ramah lingkungan. Nah, ini isu yang paling utama engine diesel itu dikembangkan, karena di teknologi engine diesel itu polutan yang dihasilkan itu terdiri dari
CO2 karbon dioksida, sulfur dioksida, kemudian hidrokarbon, nitrous oxide, dan particulate matter. Particulate matter itu partikel-partikel selain dihasilkan dari bahan bakar maupun dari udara. Secara umum, udara itu mengandung 21% oksigen dan 78% nitrogen, dan 1% itu unsur-unsur yang lain. Nah, ini adalah persentase udara yang ideal atau udara yang ada di permukaan bumi ini rata-rata seperti ini. Jadi kita memilih mesin diesel itu karena lebih ramah lingkungan. Polutan. Jadi polutan dari engine diesel itu diantaranya adalah karbon dioksida. Ini kalau mencemari lingkungan, itu efek samping dari CO2 itu adalah pemanasan global. Pemanasan global itu pemanasan dunia. Bumi ini semakin panas temperaturnya, air laut naik, cuaca tidak terkendali. Ya, ini sekarang ini sudah terjadi seperti itu. Efek samping terhadap manusia secara langsung tidak ada, tidak disebutkan ya, tidak ada secara langsungnya jangka panjang. Sulfur dioksida itu efek samping pada lingkungan tidak ada, tetapi kalau pada manusia gangguan pada mata, pernafasan, tenggorokan. Kalau kalian pernah mengalami ada gas buang atau knalpot itu nyembur ke muka, itu kalau kena mata itu pedih rasanya. Kemudian pernafasan juga akan sesak. Nah, itu efek samping dari SO2, sulfur dioksida. Kemudian CO monoksida. CO monoksida itu ke lingkungan tidak ada pengaruhnya, maksudnya dia tidak merusak lingkungan. Efek samping terhadap manusia mengganggu pertukaran oksigen pada darah, melumpuhkan saraf, sesak nafas, dan pusing, menyebabkan kematian. Jadi CO2 itu beberapa kali di berita televisi itu ada orang yang meninggal di dalam kendaraan, dalam kondisi kendaraan hidup, engine-nya nyala. Ada beberapa kasus orang yang meninggal itu ya karena terlalu banyak menghirup CO2. CO2 itu bisa dihasilkan dari engine yang bekerja tadi, akan menghasilkan gas buang, dan gas buang itu kemungkinan bisa bocor. Kalau dia bocor ke ruang mesin atau di kap mesin, maka di ruang itu juga ada saluran yang masuk ke ruang kabin, ke ruang penumpang, saluran sirkulasi dari AC misalkan. Nah, maka CO2 itu bisa terhirup oleh sirkulasi AC tadi, sehingga masuk ke ruang kabin. Kalau CO ini tinggi, maka itu dapat mengganggu pertukaran oksigen dalam darah manusia yang ada di dalam kabin itu. Kemudian bisa melumpuhkan saraf, maka dia bisa sebelum meninggal itu mungkin pingsan ya, sarafnya lumpuh, pingsan, sesak nafas, pusing, dan menyebabkan akhirnya kematian. Hidrokarbon itu dampak terhadap lingkungan adalah fotochemical, itu fotokimia, hujan asam, dan kerusakan hutan. Hidrokarbon itu pengaruh ke lingkungan, itu juga merusak lingkungan. Kemudian kalau ke manusia itu mengganggu pernafasan. Nitrous oxide itu sama dengan hidrokarbon, dia juga menghasilkan kerusakan hutan dan sebagainya. Ke manusia juga akan menimbulkan sakit mata, hidung, tenggorokan, pusing, dan sebagainya. Kemudian particulate matter itu partikel-partikel lain yang tidak terdefinisi, itu bisa merusak pernafasan dan paru-paru, tetapi dia tidak memiliki efek samping pada lingkungan atau ke alam. Nah, dari polusi tadi, maka di negara Eropa yang biasa kita
gunakan referensi atau yang kita gunakan sebagai acuan, karena orang Eropa itu sudah lebih dulu menanamkan kesadaran untuk ramah lingkungan. Maka di sana sudah lama dibentuk standarisasi polusi dari industri maupun dari kendaraan bermotor. Jadi di sana itu kendaraan bermotor ada aturannya, dia harus lulus uji emisi. Nah, uji emisi itu mulai dari Euro 1, 2, 3, 4, sekarang itu sudah Euro 5. Jadi ada level-levelnya kendaraan itu bisa diuji emisi harus lulus standar Euro 1, 2 dan seterusnya gitu. Di Eropa sendiri sekarang sudah menerapkan Euro 5. Sedangkan di negara kita itu masih menganut Euro 3, Euro 2. Euro 2 masih boleh. Bahkan Euro 0 pun, Euro 1 pun masih boleh di Indonesia asalkan tidak ketahuan. Dan rata-rata banyak yang tidak ketahuan. Nah, terus apakah yang dimaksud dengan Euro 2? Euro adalah standar emisi yang dikeluarkan oleh European Union, yaitu gabungan dari pemerintah Eropa. Negara-negara Eropa itu memiliki gabungan standar gitu ya, gabungan kelompok negara Eropa. Dia membuat peraturan untuk kelompok negaranya, union, satuan negaranya di daerah Eropa, harus diaplikasi ke seluruh kendaraan bermotor di sana. Namun karena negara kita itu juga menganggap ini juga perlu, penting juga ini untuk menerapkan di sini. Nah, Indonesia itu hanya mengikuti saja, tinggal nyontoh gitu maksudnya ya. Standar ini diaplikasi kepada seluruh kendaraan, kereta api dan alat berat lainnya, traktor dan lain-lain. Semuanya yang menghasilkan emisi gas buang itu harus memenuhi standar itu. Standar ini tidak dapat diaplikasikan untuk kapal laut dan pesawat terbang. Jadi kalau kapal laut dan pesawat terbang tidak menggunakan standar ini. Regulasi aturan polusi gas buang di beberapa negara. Contoh, ini ada Bangladesh. Bangladesh itu dia menggunakan aturan Euro berapa? Nah, ternyata Bangladesh itu tidak menerapkan aturan Euro. Apakah di sana memiliki standar sendiri atau tidak, saya juga tidak paham, tidak tahu. Tetapi di data ini mereka tidak menganut aturan Euro. Ini dulu data dari tahun 2007 ya. 2007 sampai 2010 ini, terakhir 2010 ke atas ya, sampai sekarang. Ini data lama sekali. Di Hong Kong tahun 95 itu menerapkan Euro 1, tahun 97 Euro 2, udah lama sekali. Tahun 97 itu mungkin ada yang kalian sudah lahir tahun itu atau mungkin belum lahir mungkin ya. Di tahun 2001 menerapkan Euro 3 sampai sekarang. India Euro 2-nya tahun 2001, Euro 3-nya belum. Euro 3 di megapolitan saja. Itu dimulai tahun 2005 di kota-kota besar. Kalau di kota-kota kecil ya Euro 2 masih boleh. Indonesia itu tahun 2007 baru menerapkan standar Euro, tapi Euro 2. Jadi minimal Euro 2 yang diterapkan. Di negara-negara lain banyak juga yang masih menerapkan Euro 2. Bahkan di Filipina itu masih menerapkan Euro 1. Jadi di sana agak bebas. Thailand ini sudah lebih maju, dia menerapkan Euro 4 pada tahun 2007 sampai sekarang. Nah, itu dari negara-negara lingkungan kita menerapkan standar emisi seperti itu. Nah, standar emisi itu apa? Jadi Euro ini
memiliki kriteria kadar racun yang dikeluarkan dari gas buang knalpot dari kendaraan ya. Kalau Euro 1 tipikal Euro 1 ini tidak ada batasan-batasan yang spesifik. Jadi Euro 1 itu maksimal dari kadar hidrokarbonnya adalah 1 gram per kilowatt jam, 1 gram per kWh, 1 gram per kilowatt jam. Jadi selama 1 jam. Kemudian Euro 2. Kalau Euro 1 itu yang kotak putih, kotak hitam maksud saya ya. Kotak hitam itu Euro 1. Euro 2 ini yang kotak yang berbeda ya. Euro 1 ini kotak yang warna biru laut, biru muda. Kemudian Euro 2 itu yang warna agak kehijauan. Yang ini Euro 2, kotak yang agak kehijauan ini. Euro 2 itu memiliki batas kandungan sulfur harus kurang dari 500 ppm. Dan di teknologi engine-nya ini menggunakan EGR, Exhaust Gas Recirculation. Jadi ada gas buang yang melalui knalpot itu dikembalikan lagi ke intake manifold untuk dibakar ulang. Ini mulai di Euro 2 sudah seperti ini, harus ada EGR. Kemudian batas maksimal dari kadar sulfur itu adalah 500 ppm. Di atas 500 dia tidak masuk Euro 2, tetapi dia masuk Euro 1. Dan di beberapa negara masih boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, kemudian di negara kita minimal Euro 2 sampai sekarang. Berarti di negara kita masih boleh sulfurnya 500 itu masih boleh. Kemudian Euro 3 ini yang warna biru muda ini lagi. Biru muda ini kotak yang ini. Euro 3 itu harus ada catalytic converter. Jadi pada knalpot itu selain dilengkapi EGR juga ada catalytic converter. Batas maksimal dari kadar sulfurnya adalah 350 ppm. Catalytic converter itu apa? Ialah semacam filter atau saringan. Di dalam catalytic converter ini ada komponen yang biasanya terbuat dari semacam bahan komposit keramik. Dia tahan panas, bentuknya seperti sarang lebah, sarang tawon, ada lubang kecil-kecil gitu, ukurannya sekitar 1 mesh. Tiap lubang 1 mesh itu 1 mm persegi itu 1 mesh. Jadi lubangnya itu hanya 1 mm persegi. 1 mesh itu panjangnya 1 mili, lebarnya 1 mili, bentuknya kotak. 1 mm persegi itu 1 mesh. Jadi catalytic converter itu semacam seperti saringan. Jadi ada bahan seramik komposit itu paduan yang dia memiliki sifat tahan panas dan bisa mereaksi kembali. Ketika gas buang ini melalui catalytic converter, maka dia akan melalui lubang-lubang yang kecil tadi, ukuran 1 mili kali 1 mili itu 1 mm persegi. Di situ dia akan terbakar kembali. Jadi ketika ada kadar hidrokarbon itu asalnya adalah dari bahan bakar. Solar itu kan unsurnya bisa karbon, bisa hidrogen,
atau C6 H16 atau berapa. Nah, jadi karbonnya itu dalam unsur kimianya C6, misalkan hidrogennya adalah H8 atau H16 itu. C6 H16 atau berapa ya. Atau unsur-unsur yang lain. Jadi hidrokarbon itu berasal dari bahan bakar, bisa dari solar, bisa dari bensin yang masuk, kemudian di dalam proses pembakaran tidak sempurna sehingga keluar di knalpot itu masih memiliki kadar hidrokarbon Hc yang tinggi. Nah, karena Hc itu merupakan bahan bakar, dia seharusnya dikembalikan lagi lewat EGR. Jadi kadar Hc-nya itu kembali lagi ke intake manifold, dibakar lagi di ruang silinder, kemudian diharapkan keluar di knalpot itu lebih bersih, hidrokarbonnya nggak ada kalau bisa. Namun jika masih mengandung hidrokarbon, maka dia akan tersaring oleh catalytic converter. Catalytic converter ini karena dia dilalui oleh gas buang. Gas buang itu kan sisa pembakaran dari engine keluar lewat knalpot, itu kan panas. Temperaturnya kan bisa sampai 1000 derajat. Maka dia akan memanaskan material catalytic converter. Nah, catalytic converter yang panas ini dia akan membara. Kalau dia membara, jika ada kadar bahan bakar yang tidak terbakar sempurna tadi melalui catalytic converter itu akan terbakar sendiri di sini. Jadi kadar hidrokarbon tadi akan terbakar di catalytic converter sehingga output yang ke knalpot itu akan lebih bersih emisi gas buangnya. Itu pada Euro 3 itu sudah seperti itu. Kemudian di Euro 4 ini yang kotak yang warna biru tua. Kotak yang biru tua ini dia aturannya maksimal kadar sulfur itu 50 ppm. Selain teknologi EGR dan catalytic converter, maka di Euro 4 ini juga ada DPD. Nah, jadi setelah catalytic converter dia masuk lagi ke DPD. Nah, apa itu DPD nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sistem kontrol emisi gas buang. Jadi awalnya itu dengan teknologi konvensional, diesel konvensional, mekanisme engine-nya adalah direct injection, turbocharge, intercooler dan sebagainya. Nah, kemudian emisi kontrol sistemnya untuk mengendalikan racun atau kadar buang gas yang keluar dari knalpot itu dengan EGR system dan catalytic converter. Kemudian berkembang ke electronic control diesel engine, mesin diesel yang dikontrol secara elektronik itu dengan mekanisme teknologi direct injection, common rail, turbocharge, intercooler, electronic IP, electronic injection pump. Jadi pompa injeksinya itu sudah dikontrol elektronik, maka dia menggunakan teknologi emisi kontrol EGR, catalytic converter, nitrous oxide katalis. Nitrous oxide katalis ini termasuk yang di Euro 4, nitrous oxide katalis PDP tadi. Di dalam PDP itu ada yang menyaring nitrogen oksid, bukan nitrogen oksigen. Nitrogen oksid itu unsurnya X itu tidak bisa diketahui, bukan O2 tetapi dia bisa O1, O3, O5 dan seterusnya. Nah, kemudian ada teknologi diesel hybrid. Nah, diesel hybrid itu merupakan gabungan. Jadi teknologi engine mekanisme adalah direct injection, turbocharge, intercooler, electronic injection pump, kemudian ada yang dikombinasi dengan bahan bakar liquid natural gas atau liquid petroleum gas, kemudian ada juga yang dikombinasi dengan electric motor. Itu yang masuk diesel hybrid. Jadi kendaraan hybrid itu dia memiliki dua jenis bahan bakar atau dia menggunakan dua jenis power source.
Misalkan gabungan engine diesel dengan motor listrik itu. Nah, itu namanya kendaraan hybrid. Atau gabungan antara engine diesel dengan engine yang menggunakan bahan bakar gas, LNG atau LPG. Nah, seperti itu. Nah, emission controlnya adalah EGR system, catalytic converter. DPD itu adalah diesel part differential. Diesel part differential. DPF, diesel part filter. Diesel part filter. NOx catalyst, OCC, oxidation catalytic converter. Jadi oxidation catalytic converter. Jadi oksidasi penguapannya. Catalytic converter yang digunakan untuk menguapkan penguapan. Oke, kita lanjutkan ya. Diesel injection pump. Diesel injection pump pada teknologi yang lama ini konstruksinya seperti ini. Jadi injection pump distributor ini ada yang tipe rotary dengan kode 4JA dan 4JB. Kemudian ada injection pump inline tipe 4HG. Jadi kalau rotary sama inline itu bedanya. Kalau rotary itu salurannya itu berada melingkar. Kalau inline itu berjajar saluran outletnya. Kita bahas yang pertama. Tipe rotary injection pump dapat dengan mudah disetel untuk mendapatkan karakteristik torsi mesin. Yang kedua, injection berhenti ketika kunci kontak off sehingga mesin bisa berhenti seketika. Jadi kalau kunci kontak off, engine langsung bisa berhenti. Yang ketiga, perawatan mudah karena pelumasan menggunakan bahan bakar. Jadi sistem pompa injeksi ini tidak membutuhkan pelumas tambahan karena dia menggunakan pelumasnya itu adalah bahan bakar solar itu sendiri. Sistemnya bagaimana? Nah, di sini ada tangki bahan bakar, kemudian ada sedimentator atau dia semacam filter, tetapi fungsinya memisahkan antara solar dengan kontaminasinya. Misalkan solarnya itu terkontaminasi air misalkan, atau terkontaminasi lumpur. Nah, itu maka dia akan tersaring di sini. Kalau bisa air itu dia tidak ikut sirkulasi ke pompa injeksi, tetapi dia akan tertinggal di filter ini, sedimentator. Dari sedimentator dia akan mengalir ke filter bahan bakar, filter solar. Solar itu sendiri nanti juga akan disaring lagi sebelum masuk ke pompa injeksi. Di dalam pompa injeksi ini ada katup pengatur tekanan, kemudian dia akan masuk ini ya. Ini yang warna biru muda, ini masuk ke pompa. Ini warna biru tua. Masuk ke pompa, nanti dia outputnya ke sini, ke biru muda. Outputnya ke biru muda. Ini. Nah, kemudian dari pompa ini maka ada plunyer pengatur barel, dia akan mengatur jumlah bahan bakar yang akan disalurkan ke injektor. Nah, ini dari pompa ini dia akan menghasilkan tekanan tinggi. Dari warna biru itu akan berubah menjadi ke tekanan tinggi warna merah. Warna merah ini dia akan terhubung, ini ya, saluran warna merah ini ada 4, 1, 2, 3, 4 itu. Dia akan terhubung ke plunyer di sini. Dari plunyer di sini nanti
akan dialirkan ke injektor. Jika injektor itu sudah menutup, maka sisa bahan bakar itu akan dialirkan kembali ke overflow pipe menuju ke plunger lagi, atau dia mengalir menuju ke tangki gitu ya. Kalau ini dari overflow valve ya, jadi di sini jika ada tekanan yang berlebih, ini akan masuk ke overflow valve, ini masuk ke tangki, kembali ke tangki. Kemudian pada diesel inline ini dia akan menghisap bahan bakar dari tangki masuk ke supply pump, pompa pengisi, kemudian dirubah dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi menuju ke injektor, kemudian sisanya akan kembali ke tangki. Dari pompa ini sendiri juga ada tekanan sisa pembuangan ya. Kalau ada bahan bakar yang tidak tersalurkan ke injektor, maka dia akan ada saluran baliknya, sisa saluran baliknya ini akan kembali lagi ke filter solar, kemudian dia bisa kembali lagi ke injection pump, tekanan tinggi lagi, diputar lagi itu. Jadi dia terus dilakukan perputaran. Kalau tekanan tinggi di filter oli ini sudah tinggi, maka dia bisa kembali ke tangki itu. Atau kalau kurang, dia akan menghisap dari tangki. Nah, ini sebagai pelumas, bahan bakarnya sebagai pelumas. Nah, injection pump tipe VE distribution, PE inline dan PE6 inline ini memiliki spesifikasi bobot. Kalau yang distributor itu 5,5, kalau inline itu 11,6, kemudian kalau PE6 itu 13,3. Ukurannya panjang kali lebar seperti ini, 207 kali 181, 347 sampai 210. Nah, ini model atau jenis-jenisnya dari tipe pompa injeksi. Pompa injeksi VP44 ini seperti ini. VP44 modelnya seperti ini. VP itu berarti dia rotary, bukan inline. Ini tipe VP. Outputnya ada di sini. Nah, itu memiliki pompa bahan bakar di dalam tangki. Pompa bahan bakar dalam tangki, dia dioperasikan oleh engine control unit. Di sini juga ada filter bahan bakarnya. Dia akan memompa menuju ke filter yang besar di atas. Kalau ini filter kasa, ya ini filter yang besar, filter solar, sebelum masuk ke pompa tekanan tinggi. Nah, kemudian di dalam pompa tekanan tinggi itu dia akan dialirkan ke distribusinya ke injektor-injektor. Nah, ini sudah ada kontrol secara elektronik pada pompa yang ada di dalam tangki dan pada pompa tekanan tinggi. Ini sudah terkontrol secara elektronik.
Namun pada injektornya ini masih manual, injektornya manual, belum yang dikontrol elektronik. Jadi tekanan tinggi, kalau sisa buangannya itu kembali lagi ke pompa lagi gitu. Atau dia juga bisa kembali ke tangki. Nah, inilah konstruksinya pompa dengan kontrol elektronik, pompa injeksi VP44. Tekanan injeksinya tinggi, tingkat atomisasinya tinggi karena tekanan injeksinya tinggi, sistem injeksi bahan bakar optimal, tahan lama, pengaturan penginjeksian otomatis, mengurangi asap saat akselerasi. Nah, ini kelebihannya. Bentuknya seperti ini, pompa injeksi yang dikontrol secara elektronik. Tetapi sistemnya masih konvensional ya, belum common rail. Nah, sekarang common rail. Jadi common rail itu dikontrol secara elektronik dengan jumlah penginjeksian, waktu penginjeksian, dan tekanan injeksinya terkontrol secara elektronik, menghasilkan kerja yang optimal. Emisinya lebih rendah, outputnya lebih tinggi dayanya, kaitannya dengan tekanan injeksi yang tinggi di setiap level penggunaan, mengurangi suara dan emisi dalam kaitannya dengan pengontrolan jumlah injeksi, memperbaiki performa dalam kaitannya pengaturan waktu penginjeksian yang fleksibel, pengaturan tekanan injeksi yang luas dalam merespon putaran mesin dan beban. Nah, ini sistem diesel common rail. Di sini pompa injeksi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu sebagai penghisap bahan bakar dari tangki. Kemudian yang pompa yang kedua adalah menghasilkan tekanan tinggi yang dikirim ke common rail. Common itu satuan, rail itu jalur bahan bakar tekanan tinggi yang menuju ke injektor. Ini tadi di awal sudah saya singgung tentang common rail. Nah, keunggulan dari common rail: 1. Supply pump, pompa pengirim supply, menghasilkan dan mensuplai bahan bakar tekanan tinggi. Jadi fungsinya pompa supply pump itu dia menghasilkan dan mensuplai, mengirimkan bahan bakar dengan tekanan tinggi. Common rail mengatur tekanan bahan bakar yang dihasilkan oleh supply pump, itu diatur tekanannya biar sama, biar tetap gitu ya, tidak terlalu tinggi. Jadi tekanannya di putaran mesin yang tinggi dan putaran yang rendah itu sama, tidak ada perubahan. Jika mesin putarannya tinggi, sedang kencang, itu tekanannya tetap. Tetapi jika mesin sedang beban rendah, stasioner, itu juga sama. Nah, itu bedanya common rail dengan sistem yang lain. Kalau di sistem konvensional, semakin tinggi putaran mesin maka tekanannya semakin kuat, semakin tinggi. Semakin rendah ya juga semakin lemah, tekanannya semakin kecil karena putaran yang dihasilkan lemah. Nah, kalau di common rail tidak, karena dia sistemnya konstan. Kemudian injektor akan menginjeksikan bahan bakar tekanan tinggi ke dalam silinder. Kemudian ada ECM, engine control module, itu mengontrol waktu jumlah injeksi pada setiap kondisi mengemudi. Ya, jadi ada kontrol elektronik yang menghasilkan variasi tekanan, variasi jumlah bahan bakar yang dikabutkan. Jadi tidak sama di setiap bebannya, dan dia dikontrol secara elektronik. Nah, ini common rail dan konvensional. Bedanya apa? Pada tipe konvensional seperti ini contohnya pada pompa injeksi inline. Pada pompa injeksi inline, sistem injection quality atau kualitas injeksinya itu diatur oleh governor injection pump. Jadi di pompa injeksi itu ada yang disebut governor atau gubernur kalau di negara kita.
Governor itu seperti gubernur. Gubernur itu ya mengatur ya. Gubernur itu pengatur. Gubernur itu mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan di injektor seberapa banyak, itu sesuai dengan putaran mesin. Kalau mesinnya putaran tinggi ya jumlah bahan bakarnya akan banyak, tapi kalau mesinnya putarannya rendah ya otomatis dia akan sedikit. Nah, kalau di common rail itu tidak seperti itu, karena yang mengatur jumlah bahan bakar banyak sedikitnya itu ECU, Electronic Control Unit, pada injektor. Jadi yang di sistem common rail, jumlah bahan bakar itu ditentukan lama atau tidaknya injektor membuka. Kalau injektornya membuka lama berarti jumlah bahan bakarnya banyak. Kalau membukanya sedikit atau sebentar maka jumlah bahan bakarnya sedikit. Nah, itu diatur secara otomatis oleh ECU. Kalau di konvensional banyak sedikitnya itu tergantung putaran mesin, karena ada governor. Yang kedua adalah timing management, nanti waktu penginjeksiannya. Kalau di konvensional itu automatic timer injection pump. Jadi kalau automatic timer itu ya waktu penginjeksiannya otomatis dia akan maju atau mundur sesuai dengan putaran mesin. Semakin tinggi putarannya maka dia otomatis timingnya akan maju, dan semakin putarannya rendah ya timingnya bisa mundur, karena ini timing otomatisnya ini mekanik, tidak dikontrol secara elektronik, jadi otomatisnya ini mekanik. Nah, kemudian kalau di common rail itu otomatisnya itu diprogram pada ECU. Jadi ECU itu merupakan komponen elektronik yang terdiri dari IC, microcontroller. Microcontroller itu bisa diprogram. Programnya itu dirancang hemat atau untuk balap, untuk kecepatan tinggi, diprogram boros. Nah, itu bisa disetting. Kalau di automatic timer tidak bisa men-setting, maksudnya secara tanda kutip ini berlakunya itu ya sesuai dengan cara kerjanya dia, masih konvensional. Kalau putaran tinggi ya cepat, kalau putaran rendah ya sedikit, maksudnya begitu. Putaran tinggi injeksinya banyak, putaran rendah injeksinya sedikit. Nah, kalau di common rail tidak, putaran tinggi injeksinya sedikit bisa. Kalau di konvensional putaran tinggi injeksinya tidak bisa sedikit, jadinya banyak karena mengikuti putaran. Kalau di engine common rail putaran tinggi tapi injeksinya dikurangi jadi sedikit, itu bisa. Pressure increase, naiknya tekanan dari bahan bakar ini oleh pompa injeksi. Jadi tekanan tinggi yang masuk ke injektor itu oleh pompa injeksi. Kalau pada common rail namanya supply pump. Jadi pompa injeksi itu di common rail namanya supply pump. Supply pump ini. Kemudian distributor pembagiannya. Jadi kalau di engine mobil itu kan rata-rata jumlah silindernya minimal 4. Kalau engine diesel rata-rata jumlahnya 4. Minimal 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau di mobil itu ya rata-rata 4. Kalau di common rail yang mengatur common railnya ini. Kalau di konvensional yang mengatur distribusinya itu ya oleh pompa injeksi atau bospom. Bedanya itu konvensional itu pembagiannya dari silinder 1, 2, 3, 4 itu pengurutan penginjeksiannya oleh injection pump atau bospom.
Sedangkan pada common rail itu dilakukan oleh tabung common rail ini yang mengatur, yang membagi ke setiap injektor. Kemudian injection pressure management, jadi pengaturan tekanan injeksi pada sistem konvensional itu sesuai dengan putaran mesin. Jadi injection quantity-nya, jumlah bahan bakar yang dikabutkan di injektor itu sesuai putaran mesin. Kalau putaran mesin tinggi ya otomatis jumlah bahan bakar yang diinjeksikan itu banyak. Kalau putarannya rendah ya sedikit gitu. Tetapi pada sistem common rail ini yang mengatur adalah supply pump, pompa pengirim bahan bakar. Di sini ada PCV yang mengatur. Ada pump circulation valve-nya, PCV-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknologi Isuzu yang Euro 1, Euro 2 itu konvensional. Euro 2, 3 itu sudah ada kontrol elektronik. Euro 4 hybrid. Sedangkan Euro 3, Euro 4 itu common rail. Euro 3 dan Euro 4 ya, Euro 3 menuju Euro 4. Jadi sistem common rail itu masuk di Euro 3, antara Euro 3 Euro 4. Ada yang masuk di Euro 4. Euro 4 hybrid, kalau Euro 3 common rail. Euro 3 ada juga yang Euro 4, antara Euro 3 Euro 4 yang common rail. Isuzu Jepang itu telah mengaplikasi kontrol emisi hingga Euro 5 dengan teknologi hybrid. Hybrid itu dia ada yang menggunakan bahan bakar biogas, LNG dan listrik, motor listrik baterai. Itu yang menerapkan Euro 5. Namun di Indonesia masih belum dipasarkan, mungkin hanya di negara asalnya sana, di Jepang yang sudah ada Euro 5. Kendaraan di Indonesia terdiri dari seperti ini. Panther ini yang legendaris di Indonesia, D-Max, dan produk-produk yang lain, Isuzu yang lain juga ada van, minibus, kemudian truk. Nah ini dengan beberapa variasi model atau tipe engine, 4HK, 6HK. Ini tipe F series common rail. Ini diterapkan pada kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lain-lain. Nah, ini secara konstruksi. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini komponen-komponen pada tipe engine 4HK1. Katup-katupnya 4 silinder. Saat kompresi yang bisa disetel in egg. Nah, ini kebalikannya, ini nyetel katupnya. Sistem bahan bakarnya pada sistem common rail terdiri dari supply pump menghasilkan tekanan tinggi dan mensuplai tekanan tinggi bahan bakar yang mengatur tekanan tinggi bahan bakar yang dihasilkan injektor
yang menurunkan jumlah tekanan tinggi bahan bakar kemudian menginjeksikannya. Nah, ini common rail itu ini supply pump. Ini common rail ini menyalurkan ke injektor. Nah, di sini dari common rail ini menuju ke injektor ini masih konvensional ya, injektornya ini. Salurannya ini berupa pipa, dan pipanya ini dibuat meliuk-meliuk itu supaya jaraknya dari common rail ke silinder 1, 2, 3, 4 ini supaya sama, sehingga tekanannya akan sama. Maka jumlah pipanya ini kalau jaraknya dekat dia akan ditekuk-tekuk seperti ini, kalau dia jauh ya akan ditekuk seperti ini, kalau dia lebih jauh lagi akan agak lurus lagi. Pada prinsipnya ini jarak dari injektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ke common rail itu jaraknya sama, panjangnya sama. Nah, sistem bahan bakarnya seperti ini. Tadi kita sudah membahas juga cara kerjanya. Nah, kemudian common rail itu komponennya seperti ini. Ini supply pump seperti ini. Nah, supply pump konstruksinya seperti ini. Supply pump ada suction control valve. Suction itu aliran masuk, saluran aliran masuk. Kontrol katup, kontrol saluran masuk ya, ini suction control valve. Kemudian ada feed pump, pompa pengisi. Kemudian eccentric cam, di sini juga ada eccentric cam. Kemudian ini ada fuel temperature sensor, jadi ada sensor temperatur dari bahan bakar. Delivery valve itu saluran atau katup pengirim yang mengarah ke common rail. Kemudian lunyer, kemudian suction valve atau katup pendorong, katup masuk suction. Kalau discharge katup keluar. Cara kerja pompa bahan bakar ini, supply pump mekanismenya untuk menghasilkan beban putaran yang sama. Lunyer diposisikan setiap 120 derajat. Nah, ada 3, 1, 2, 3 lunyer diposisikan seperti ini. Tujuannya untuk menghasilkan beban putaran yang sama. Jadi kalau plunyernya cuma 1 kan nanti bebannya tidak seimbang. Supaya bebannya sama, itu plunyernya ada 3. Kapasitas pemompaan bahan bakar pada supply pump yang ini adalah tipe HP4 ya. 1,5 kali lebih banyak dari pompa tipe HP3. Jadi kapasitasnya, volumenya itu lebih besar, 1,5 kali. Pemasukan jumlah bahan bakar dikontrol oleh suction control valve atau FRP, sama seperti pompa tipe HP3. Jadi ini lunyer 3, suction, eccentric cam. Eccentric cam itu mirip dengan camshaft. Dia itu berputar eksentris, berputar yang sumbunya itu tidak sama, sehingga menghasilkan putaran geol-geol, itu yang namanya eksentrik. Atau seperti noken as itu kan juga menghasilkan geol-geol, itu eksentrik itu. Ini camshaftnya ada tonjolannya, maka dia disebut poros nok atau cam. Nah, poros nok ini dia akan berputar dengan bentuk yang eksentrik itu tadi, bentuk yang porosnya tidak sama, sehingga
dia kalau berputar akan mempengaruhi dari ring cam yang warna biru ini ring cam ini akan mengikuti bentuk dari camshaft ini. Camnya ini kan berbentuk eksentrik. Nah, karena dia berbentuk eksentrik, dia akan diikuti oleh ring cam ini kalau ikut berputar sama camshaft, maka dia akan posisinya berubah, naik turun, ke samping, ke kiri, ke kanan itu ya. Contoh ini posisi yang pemompaan, ini yang plunger 1. Ini plunger 1 ini kan terdorong mepet di sini. Nah, di plunger 1 ini di sini ada gasnya. Gas ini yang mengembalikan plunger untuk selalu nempel pada ring cam. Nah, pada posisi ini maka plunger 1 ini yang memompa bahan bakar menuju ke common rail. Kemudian kalau dia berputar terus, nanti ganti plunger 2 yang posisi memompa, ganti plunger 2 nempel di sini. Nah, bagian plunger 1 dan plunger 3 ini suction, dia ngisi masuk, bahan bakarnya masuk. Nah, kalau plunger 2 ini sudah menekan, kalau berputar terus eksentrik camnya itu berputar terus, maka ganti ke posisi di bawah plunger 3 ini yang pemompaan, sedangkan plunger 1 dan 2 ini masuk suction. Nah, kembali lagi akan posisinya seperti di atas, ini posisi pemompaan. Nah, itulah kerja dari pompa injeksi pada engine diesel. Nah, ini konstruksi pada pompa injeksi yang menggunakan kontrol elektronik. Jadi kalau kita amati garis-garis ini ada keterangannya ya. Garis yang warna merah putus-putus ini ke fuel rail atau menuju ke common rail ya. Yang warna biru itu dari tangki, from tank, dari tangki bahan bakar masuk. Dari tangki bahan bakar masuk ke feed pump. Feed pump itu sebetulnya dia hanya menghisap saja dari tangki. Fungsinya feed pump itu menghisap dari tangki. Solar itu dihisap masuk ke pompa feed pump ini. Maka di sini pompanya trochoid. Ini tekanannya masih rendah, belum tekanan injektor, belum tekanan tinggi. Jadi fungsinya feed pump itu hanya menyalurkan saja, menghisap dari tangki bahan bakar, kemudian dia akan mengirim ya masuk ke sini, berputar, kemudian akan mengirimkan menuju ke pompa tekanan tinggi. Pompa tekanan tinggi dengan suction control valve itu tadi. Dari tekanan rendah dari tangki warna biru masuk ke feed pump, berubah warna oranye. Ini masuk ke pompa tekanan tinggi melalui katup kontrol, suction control valve. Katupnya ini dikontrol oleh ECU. Jadi di sini ada solenoid, ini ada 2 terminal, positif negatif begitu. Solenoid ini bisa nyala atau mati, on atau off. Dia bisa on, itu menyalurkan, off itu dia akan menutup katupnya ini. Nah, katup ini dikontrol atau dikendalikan oleh ECU. Dia akan buka atau menutup dikendalikan ECU. Nah, kemudian kalau dia memerintahkan SCV membuka, maka
aliran dari feed pump ini akan masuk ke plunyer karena bentuknya melingkar. Plunyer bentuknya melingkar. Nah, dari plunyer ini nanti dia akan masuk ke ruang plunyer 1, 2, 3 itu sesuai dengan urutannya tadi. Karena ini ada poros cam ini. Poros cam ini yang akan merubah dari ring cam ini ke posisi plunyer nomor 1, 2 atau 3 gitu ya. Seperti kerja di atasnya tadi ya. Nah, ini ring cam ini akan mendorong plunyer 1, 2 atau 3 untuk memompa. Dari sini maka plunyer itu akan menghasilkan pemompaan ya ini ya. Kalau dia masuk ke sini kemudian didorong ke sini ini oleh cam ring ini, ring camnya ini mendorong plunyer ke bawah, maka dia akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Tekanan ini akan dikirimkan ke fuel rail. Nah, ini contoh ini terjadi pada plunyer 1 di sini, plunyer 1, plunyer 2, plunyer 3 yang di bawah. Ketika plunyer 1 ini mendorong menghasilkan tekanan tinggi, dia akan mengirimkan ke fuel rail. Ya, plunyer 1. Kemudian ketika nanti jalurnya ini dia akan mendorong ke plunyer 2, maka dari tekanan feed pump ini dia akan masuk warna kuning ini ke plunyer 1, masuk ke plunyer 3. Kemudian outputnya ke plunyer 2, ini tekanan tinggi, masuk mengalir menuju ke fuel rail. Kemudian kalau urutannya menuju ke plunyer 3, maka dari plunyer 3 ini outputnya ke sini, masuk ke fuel rail juga. Nah, itulah cara kerja dari pompa injeksi tipe P44 ini. Nah, kemudian injektor ini mirip dengan injektornya engine bensin, tetapi dia lebih besar dan lebih panjang. Injektornya ini ada terminal kabelnya, tidak seperti di injektor yang manual. Injektor manual itu tidak ada terminal kabelnya. Kalau ini ada terminal kabelnya, terminal stud. Nomor 1 itu adalah QR code atau barcode ya, ada barcode, ada QR itu adalah kode acak, kode digital ya. Kemudian ada injektor drive section nomor 3 ini injektor drive section, bagian yang mengaktifkan injektor. Nomor 4 injektor assembly, nomor 4 ini injektor assembly. Nomor 5 ini gasket, di ujungnya dari injektor itu ada gasket. Nomor 6 ini o-ring itu yang menghubungkan dari pipa bahan bakar dari common rail. Ini o-ring ini menahan supaya tidak bocor. Nomor 7 itu ada fuel outlet port, jadi saluran keluar bahan bakar, saluran keluarnya. Kalau ada lebihnya ini akan keluar ke sini. Itu konstruksinya. Injektor ini dipasang pada bagian atas cylinder head,
kepala silinder, dan bekerja injektor ini dikontrol oleh engine control module. ECM itu menaikkan tegangan untuk injektor drive, ya, injektor drive EDU, dan memberikan tegangan yang dinaikkan tersebut pada injektor. Jadi yang menaikkan tegangan itu EDU. Nah, ECM kemudian menggunakan pengontrolan pada pengiriman listrik ke injektor untuk mengontrol injection quality, fuel injection timing, waktu penginjeksian bahan bakar, dan faktor yang lainnya. Selanjutnya, setiap injektor memiliki kode sendiri-sendiri. Kodenya injektor itu ada sendiri-sendiri per komponen, per part, tidak sama. Tiap silindernya ada kodenya yang berbeda. Jika ECM atau injektor yang diganti dengan kode injektor harus yang berbeda, kalau ada yang diganti, injektornya ada yang rusak misalkan, kalau mengganti injektor itu harus memasukkan kode ke dalam ECM. Kodenya ini didaftarkan di ECM, maksudnya begitu, dimasukkan kodenya itu supaya EDU itu bisa mengenali, bisa mengendrive, bisa mengaktifkan injektor. Injektor mesin 6HK1 memiliki diameter lubang nozzle yang berbeda dengan diameter lubang yang lebih besar atau 0,16 mili lubangnya, karena mesin ini memiliki daya output yang lebih tinggi, memerlukan lebih banyak bahan bakar. Nah, pada tipe 4HK1, 6HK1 dan 6HK1 TCC maupun TCN itu diameternya 0,14 mili. Kalau 6HK1 TCS itu 0,16 mili diameternya. Nah, kemudian engine control module. Pada sistem engine control system, engine control module dibuat dengan arus listrik yang normal dan sesuai saat kendaraan beroperasi. Arus listrik dicegah agar tidak membebani rangkaian atau sirkuit kelistrikan. ECM ini posisinya di rangka ini ya, posisinya di situ ECM. Saat pengetesan open dan short circuit jangan menyambungkan ke massa. Jadi jika ada kabel yang korslet ground itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi kalau menguji ngetes itu jangan sampai ada yang korslet short atau menyambungkan tegangan pada ECM kecuali diberikan atau ada instruksi. Pada sirkuit ini harus menggunakan DMM untuk melakukan tes, diagnosis, manajemen, ya. Ada alat yang digunakan untuk diagnosa atau pemeriksaan. ECM harus tetap terhubung dengan ECM harness. Jadi ECM-nya itu tidak boleh dicopot-copot, dilepas pasang, harus selalu terhubung. ECM mengontrol item-item di bawah ini, diantaranya adalah sistem kontrol bahan bakar, sistem kontrol sirkulasi gas buang. Jadi gas buangnya itu yang dari knalpot itu akan dikembalikan lagi ke intake manifold. Kemudian turbo charge. Jadi ECM itu juga mengontrol turbo charge. Turbo charge itu turbo yang digerakkan oleh poros engkol, namanya turbo charge. Tapi kalau turbo biasa itu dia digerakkan oleh putaran dari turbin yang diletakkan pada knalpot atau gas buang. Itu akan menghasilkan tekanan itu akan mendorong baling-baling turbin, dan turbin itu akan menghasilkan tekanan udara hisap karena baling-baling turbin itu
akan menggerakkan baling-baling penghisap di sebelahnya yang menghisap udara bersih dari luar untuk disalurkan ke ruang mesin. Itu kalau yang turbo biasa, bukan turbocas. Kalau turbocas yang menggerakkan putaran dari baling-baling turbonya itu dari poros ingkol dari mesin. Kemudian selain mengontrol EGR, turbocas ada juga dia komponen yang namanya particulate diffuser, DPD, mengontrol particulate diffuser, sistem kontrol DPD. Kemudian preheating atau glow system control, pemanasan mula. Jadi pada engine diesel itu ada glow plug-nya, busi pemanas, busi pijar gitu ya. Itu yang mengontrol ECU. Kemudian ada exhaust brake system control untuk sistem pengereman gas buang. Nah, itu yang mengontrol juga ECU. Kemudian juga mengontrol immobilizer system. Kemudian juga mengontrol onboard diagnostik untuk engine control. Jadi kalau ada trouble di sistem mekanis maupun di sistem elektronik, kendaraan ini kan bisa di scan ECU itu, maka dia di ECU itu juga ada onboard diagnostik, diagnosa pada kendaraan tentang ketidakfungsian atau kemalfungsian dari komponen-komponennya, baik sensor maupun aktuatornya. ECM secara terus-menerus menerima informasi dari berbagai sensor yang menjadi masukannya itu memengaruhi kerja dari mesin. ECM memiliki sistem fungsi diagnostik atau diagnosa, sistem diagnosa. Jika ada trouble, kesalahan, ECM itu akan memberikan kode sinyal kerusakan. ECM dapat mendeteksi problem pada mesin, memberikan peringatan pada pengemudi melalui malfunction identification lamp (MIL). Jadi kalau ada lampu dengan tanda mungkin tandanya adalah engine yang kedip-kedip atau mungkin tandanya adalah kunci, nah itu berarti yang disebut malfunction identification lamp, dan menyimpan diagnostik trouble code DTC, mengidentifikasi bahwa terjadi kesalahan pada sistem dan butuh penanganan teknisi untuk memperbaiki. Nah, itulah fungsi dari ECM. Input dan output dari ECM, sensor yang sebagai masukannya itu diantaranya ada intake air temperatur, mass air flow, massa udara yang mengalir. Kecuali pada Euro 2 ya, pada Euro 2 bukan menggunakan massa udara, tetapi biasanya menggunakan tekanan, menggunakan manifold absolute pressure. Kalau Euro 3, 4 itu menggunakan massa udara. Engine coolant temperatur ECT sensor, fuel temperatur sensor panas dari bahan bakarnya, panas dari solar. Barometric pressure sensor. Jadi kalau Euro 2 itu tidak menggunakan mass airflow sensor, tetapi dia menggunakan barometric pressure sensor, baru sensor. Boost pressure sensor. Kemudian akselerator pedal position, ini mendiagnosa posisi pedal gas, itu akselerasi itu pedal gas, itu ada sensornya. Kemudian EGR position sensor, kecuali pada Euro 2 tidak menggunakan EGR. Intake throttle position sensor, itu ada posisi throttle. Camshaft position sensor, crankshaft position ya, CKP, dan camshaft position CMP. Fuel rail pressure, tekanan dari fuel rail itu adalah di
pembagi sebelum masuk ke injektor ya, fuel rail. Kemudian ada vehicle speed sensor, fuel rail pressure tadi sudah, exhaust differential pressure sensor ini pada Euro 4, exhaust temperature sensor 1, 2, jadi ada sensornya ada 2 exhaustnya, idle up sensor dan PTO throttle sensor. Nah itu adalah inputnya. Selain dari sensor-sensor itu, input yang lain terdiri dari ignition switch, posisi on atau start. Nah ini juga masuk ke ECM. Clutch switch, parking brake, neutral switch, DPD regeneration switch, ya, exhaust brake switch. Nah semua saklar-saklar ini, termasuk ada crash control main switch, ya. Ini semuanya AC dan sebagainya itu masuk ke ECM. Jadi ECM itu akan membaca inputan-inputan dari sensor-sensor dan juga switch-switch itu tadi. Kemudian outputnya ke apa saja? Outputnya itu ke aktuatornya. Yang pertama adalah kontrol injeksi, fuel rail pressure regulator. Kemudian injektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Outputnya selain ke fuel injection control itu juga ke aktuator yang lain. Aktuator kontrol diantaranya adalah intake throttle solenoid, ini kecuali di Euro 2 tidak ada. Kemudian ada EGR solenoid, jadi intake throttle solenoid itu ISC, sama dengan ISC, idle speed control itu ya. Nah itu ada solenoid yang mengontrol putaran mesin, putaran stasionernya. Exhaust gas recirculation solenoid, nah, itu solenoid yang mengatur katup EGR. EGR-nya dari gas buang itu harus disirkulasi kembali masuk ke intake manifold, kapan dia dikembalikan, kapan membuka, kapan nutup. Exhaust brake solenoid yaitu untuk rem gas buang. Jadi engine diesel itu gas buangnya bisa dimanfaatkan untuk mengerem. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika gas buang itu ditutup, dihambat. Jadi gas buang itu kalau dihambat maka dia tidak bisa keluar melalui knalpot. Pada saat dia tidak keluar melalui knalpot, maka dia akan memiliki kemungkinan tekanan balik ke ruang mesin. Kalau gas buangnya ditutup, maka yang keluar ke mesin itu tidak bisa keluar. Nanti dia akan memberikan tekanan balik masuk ke ruang mesin, ke ruang silinder. Nah, ketika gas buang itu tidak bisa keluar, maka pada saat langkah hisap dia ikut kembali masuk ke silinder. Seharusnya langkah buang dia keluar, karena dia tidak bisa keluar, dia masih tetap di silinder. Pada saat dia tetap di silinder, maka pada saat langkah kompresi atau langkah hisap itu hisapannya juga kecil. Kemudian ketika langkah kompresi itu dia akan berat kompresinya, karena di dalam sudah ada gasnya yang dari sisa pembakaran tadi, sisa yang dibuang tidak bisa keluar. Nah itu akan menghasilkan daya dari si pembakaran itu, karena banyak sisa gas bakar yang kembali lagi itu, maka dia dayanya akan, pembakarannya akan kecil dayanya, karena jumlah bahan bakarnya sedikit, menghasilkan daya yang kecil. Daya yang kecil tadi akan mempengaruhi ledakannya yang mendorong piston ke bawah itu juga kecil. Namun ketika langkah kompresi itu justru malah berat, sehingga otomatis engine itu akan terjadi proses pelambatan, karena mengkompresinya itu kan lebih berat, otomatis putarannya itu jadi lambat. Pada saat langkah kerja, karena
tekanan yang dihasilkan pembakaran itu kecil, dia tidak terlalu kuat mendorong piston ke bawah, otomatis putaran mesin itu juga akan pelan. Nah, kalau putaran mesin pelan, maka gaya dorong yang menuju ke transmisi sampai ke roda itu juga akan terhambat. Kalau daya dorongnya terhambat, putaran roda juga akan pelan. Nah, itu fungsi dari exhaust brake. Jadi mengerem dengan mesin, maksudnya begitu. Rem yang dipaksakan oleh mesin, pengereman yang dipaksakan oleh mesin, sehingga kalau di engine bensin itu semacam engine brake lah. Maksud saya bukan engine brake. Ketika kendaraan di motor bensin itu tidak, throttle-nya tidak dibuka, gasnya tidak dibuka, maka otomatis gaya putaran roda itu akan tersalur ke mesin, dan karena mesin pembakarannya tidak menghasilkan daya yang besar, otomatis mesin itu akan menerima beban dari roda itu untuk lebih lambat, tidak menambah putaran tapi malah melambat. Intinya seperti itu. Exhaust brake. Kemudian ada exhaust throttle solenoid. Jadi exhaust brake solenoid ada, exhaust throttle solenoid juga ada. Jadi solenoidnya gas buang itu, throttle-nya gas buang itu bisa dibuka atau ditutup, itu ada solenoidnya. Kemudian throttle-nya di exhaust itu bisa mengalirkan ke EGR dan sebagainya. Kemudian ada rotary electric actuator, ya. Kemudian selain ke aktuator kontrol, dia juga akan mengontrol relay, glow plug, relay starter, relay ECM, main relay. Nah, itu dikontrol oleh ECM juga. Kemudian lampu kontrol. Jadi ada MIL, ada Service Vehicle Soon, SVS lamp. Kalau mengalami kerusakan, maka ECU itu bisa mendiagnosa kerusakan itu, dan dia akan memunculkan kode pada SVS lamp, Service Vehicle Soon. Jadi nanti biasanya ini di truk yang banyak ya, di truk itu kalau dia muncul tanda servisnya itu harusnya segera diservis. Nah, ada komponen atau bagian-bagian sistem perangkat mesin yang rusak. Kemudian glow plug lamp, exhaust brake lamp, DPD lamp, oil pressure lamp, cruise control dan cruise control set, cruise control main utama dan set itu ada lampunya, tandanya kalau di set cruise control atau tidak. Nah, itu nyala atau mati lampunya. Kalau cruise control lampunya nyala berarti dia posisi cruise control gitu. Kemudian dia juga memiliki komunikasi controller area network, kemudian menggunakan key serial data, yaitu komunikasi ECM dengan perangkat kontrol yang lain menggunakan jaringan CAN, controller area, jaringan CAN, dan juga bisa juga ke data kunci data atau password serial. Nah, selanjutnya kita membahas barometric pressure. Barometric pressure itu sensor tekanan pada intake manifold. Barometric pressure sensor
diletakkan di belakang lower cover. Ya, yaitu sebuah transducer tegangan yang bervariasi sesuai dengan perubahan tekanan barometrik. Barosensor ini mengirimkan sinyal ke ECM melalui sinyal sirkuit yang relatif akan berubah terhadap perubahan tekanan dari tekanan udara. ECM akan mendeteksi tegangan sinyal rendah pada tekanan udara yang rendah seperti pada daerah dataran tinggi. ECM akan mendeteksi tegangan sinyal tinggi pada tekanan udara yang tinggi. Nah, ECM menggunakan sinyal ini untuk mengkalibrasi jumlah injeksi bahan bakar dan injection timing untuk mengkompensasi pada ketinggian. Nah, bagaimana maksudnya? Tekanan dari udara di permukaan bumi itu akan berbeda-beda sesuai dengan ketinggian dari daratan tersebut. Jadi tekanan 1 atmosfer itu terjadi pada permukaan laut. 1 atm itu berada di atas permukaan laut, itu 1 atmosfer. Nah, kalau di atas permukaan laut berarti ya di pantai. Nah, beda lagi dengan di gunung. Kalau kita di daerah pantai, tentunya situasinya tekanannya rendah, temperaturnya tinggi. Sedangkan kalau di gunung, semakin tinggi gunung itu, maka temperaturnya semakin rendah dan tekanannya semakin tinggi. Gitu ya. Nah, itu kan berbeda sekali. Jadi ketika kendaraan itu harus di dataran rendah dan di dataran tinggi, itu memang sebaiknya dilakukan penyesuaian. Kalau di daerah tekanan rendah itu massa udaranya kecil, tetapi di daerah tekanan tinggi massa udaranya akan lebih besar, kerapatan udaranya akan berbeda gitu. Sehingga barometric pressure sensor itu akan membaca kondisi itu, kondisi tekanan udara itu, untuk dikirimkan kepada ECM. Nah, sinyal dari barometric pressure sensor itu digunakan ECM untuk mengkalibrasi jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Solar yang dikabutkan itu akan berbeda kalau di daerah panas dan di daerah dingin. Kalau di daerah yang panas, karena dia tekanan udaranya itu rendah, kepadatan udaranya itu rendah, maka dia bahan bakarnya dibutuhkan sedikit. Sedangkan ketika kendaraan itu berada di daerah pegunungan, maka tekanan udaranya rendah, tekanan udaranya tinggi, maksud saya, kerapatan udaranya itu padat, semakin padat, maka dibutuhkan bahan bakar yang semakin banyak. Sehingga kalau di daerah dingin itu bahan bakarnya bisa lebih banyak, atau sebaliknya, ya. Kalau di daerah tekanannya rendah, itu bahan bakarnya sedikit. Kalau di daerah tekanan tinggi, itu bahan bakarnya harusnya banyak, gitu ya. Nah, kemudian ada bus pressure sensor. Bus pressure sensor
diletakkan pada pipa induksi udara. Bus pressure sensor adalah sebuah transducer dengan tegangan yang bervariasi. Dengan perubahan tekanan udara di dalam pipa udara, bus pressure sensor memberikan sinyal ke ECM melalui sinyal sirkuit yang relatif akan berubah terhadap tekanan udara di dalam pipa udara. ECM mendeteksi tegangan sinyal rendah pada saat tekanan rendah, seperti saat mesin dengan beban rendah. ECM mendeteksi tegangan sinyal tinggi pada saat beban mesin tinggi. Nah, ini adalah bus pressure sensor. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada camshaft position sensor. Jadi camshaft ini disensor, dilihat gitu ya. Posisi cam itu sedang posisi bagaimana? Posisinya dia itu sedang langkah hisap atau langkah kompresi. Nah, itu kan menentukan sekali. Ketika cam itu sedang langkah hisap, berarti cam itu akan menekan katup hisap untuk membuka. Pada saat langkah hisap itulah dia akan membuka saluran hisap udara dari intake manifold itu, udara dari throttle position itu, dari depan, dari filter udara itu akan masuk ke mesin. Kemudian pada saat cam itu langkah kompresi, berarti tidak ada katup yang ditekan. Kemudian kapan akhir langkah kompresinya? Nah, ketika akhir langkah kompresi itulah waktunya penginjeksian bahan bakar solarnya. Karena pada engine diesel pembakarannya adalah dengan self ignition. Jadi mesin diesel itu tidak menggunakan busi untuk pembakaran bahan bakar, tetapi udara murni yang dihisap pada mesin diesel, langkah hisap mesin diesel itu menghisap udara murni tanpa ada bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang mesin, ya, udara murni tanpa ada unsur bahan bakar. Kemudian pada saat langkah kompresi, udara murni tadi kalau dipampatkan, dikompresi, ditekan, maka dia akan menghasilkan panas. Udara itu kalau dimampatkan akan berubah temperaturnya, volumenya mengecil, dia akan temperaturnya meningkat. Panas udara yang terkompresi itu dapat membakar bahan bakar solar yang dikabutkan di dalam ruang bakar. Jadi tanpa ada busi, pada saat akhir langkah kompresi, solar itu dikabutkan ke dalam silinder ruang mesin. Udara yang dikompresi itu bisa membakar solar karena saking panasnya udara yang dimampatkan. Otomatis solar itu akan terbakar. Bahasanya sebetulnya terbakar, tetapi yang asli sebenarnya realnya itu tidak terbakar, meledak. Jadi di dalam ruang bakar itu solar itu tidak terbakar, tetapi dia meledak, terjadi ledakan. Ledakan itu hasil terbakarnya solar itu menghasilkan panas. Panas itu akan meningkatkan tekanan di dalam ruang bakar, di ruang mesin. Karena dia dikompresi oleh piston, kemudian dia diinjeksi solar dan solar itu menghasilkan ledakan,
maka ledakan itu menghasilkan tekanannya sangat tinggi. Ledakannya itu akan mendorong piston itu ke bawah pada saat langkah usaha atau langkah kerja, sehingga piston akan terdorong ke bawah dengan sangat kuat, yang itu disebut langkah usaha atau langkah kerja pada engine diesel. Dan seterusnya, selesai langkah kerja, piston selesai dari TMB, kemudian piston bergerak lagi ke atas menuju TMA, itu terjadi langkah buang. Gas solar yang terbakar tadi, yang meledak tadi, dikeluarkan melalui exhaust valve atau buang dan menuju ke knalpot. Itu proses langkah buang. Selesai langkah buang, maka terjadi proses langkah bilas pada waktu dua katup hisap dan buang sama-sama terbuka. Ada udara segar dari ruang filter udara masuk ke ruang mesin, ke ruang bakar. Itu sekaligus akan mendorong sisa gas buang itu keluar ke outlet valve atau ke knalpot atau ke exhaust manifold. Dan proses bilas itu terjadi di akhir langkah buang dan awal langkah hisap, sehingga itu yang disebut overlapping akhir langkah buang dan awal langkah hisap. Dua buah katup hisap dan buang sama-sama terbuka, tetapi tidak sampai berbenturan dengan piston. Selesai langkah buang, karena katup hisap ini sudah mulai terbuka, maka selanjutnya piston bergerak lagi turun ke bawah untuk langkah hisap lagi. Katup buang tertutup dan langkah hisap dimulai, sehingga udara murni yang dari filter udara itu terhisap masuk lagi ke ruang mesin oleh piston yang bergerak ke bawah. Dan seterusnya siklus itu bekerja sehingga tercipta kerja dari engine diesel. Nah, dari sini penjelasan yang saya sampaikan di kesempatan berikutnya bisa ditambahkan, karena sensor-sensor di sini juga masih banyak sekali dan kalian bisa mempelajari sendiri atau nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Mungkin di lain kesempatan nanti saya akan melengkapi video ini, karena durasi waktunya sudah hampir 2 jam. Saya akhiri sampai di sini materinya, sampai di camshaft position sensor. Jadi camshaft position sensor itu membaca posisi dari cam atau poros knock-on as. Nah, knock-on as itu sedang proses langkah apa, proses kerja apa, dia prosesnya sedang terjadi siklus langkah hisap, buang atau kompresi. Nah itu ya, CMP sensor dipasangkan pada kepala silinder bagian belakang camshaft gear. CMP sensor mendeteksi total 7 proyeksi per satu siklus mesin. 6 proyeksi dibuat setiap 60 derajat. Jadi ada 6 lubang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pembagian 60 derajat. Kemudian ada 1 lubang lagi, jadi totalnya 7. Ini 15 derajat. Ini sebagai pembacaan tanda pengapian, ya, penginjeksian bahan bakar, gitu ya. Nah, ini tiap 60 derajat itu ada sinyal nanti. Di sini ada sensor yang bekerja secara fotodioda misalnya ya. Nah, ini membaca camshaft gear.
Nah, totalnya dari 7, dan satu referensi proyeksi 15 derajat pada permukaan gear camshaft. CMP sensor adalah sebuah sensor tipe magnetic resistant element yang menghasilkan pulsasi sinyal gelombang kotak atau sinyal PWM, pulse width, ya, sinyal gelombang kotak. Nah, di sini ini berputarnya clock, anti clockwise, berlawanan jarum jam. Tuh. Nah, nanti ketika ini berputar ke kiri, sensor ini akan membaca lubang-lubang ini. Jadi ini langkah apa? Jadi kalau dia ketemu setelah 60 derajat ini, dari ini misalkan ini 0, ketemu dengan lubang yang pertama ini 45 derajat, monggo Pak. Saya bawa kunci kok. Oh iya. Ya wis ya wis. Oke. Setelah ketemu 45 derajat kok dia ada sinyal lubang, berarti ini waktunya penginjeksian atau waktunya ini langkah kompresi pada silinder 1. Ini sebagai referensinya, timing awal silinder 1. Nah, konstruksi seperti ini letaknya ada di sini, di engine yang di sini bagian belakang. Ini camshaftnya, camshaft position sensor di sini, camshaftnya di sini. Nah ini ya, ini tipe engine 4HK1 seperti ini, camshaft position sensor, sensor yang mendiagnosa top silinder 1. Nah itu ya. Untuk selanjutnya kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon kalian untuk selalu mengikuti video-video yang saya upload di sini untuk menambah wawasan atau juga mempermudah pemahaman kalian belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.